Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu DRM dalam channel YouTube Wahyu DRM Podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan bahas mengenai keorganisasian, yakni PGRI. Yakni yang akan kita bahas itu adalah visi, misi, dan kepemimpinan PGRI. Sebagai sebuah organisasi, tentu organisasi ini harus memiliki visi dan misi serta strategi perjuangan organisasi. Namun sebelum kita bahas mengenai visi dan misi serta strategi kepemimpinan PGRI, silahkan di like, di komen, serta di subscribe demi berkembangnya YouTube channel ini. Karena tanpa like, komen, serta subscribe dari para pendengar, maka podcast yang sederhana ini tidak dapat bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata visi itu berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan atau pandangan yang luas atau wawasan, atau apa yang tampak dalam khayalan dan penglihatan atau pengamatan. Sedangkan kata misi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi atas dasar pandangan yang berkelanjutan demi ideologi atau visi. Sedangkan kata strategi atau siasat biasa juga disebut dengan rencana yang cermat untuk menuju suatu sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan oleh seseorang, organisasi, ataupun kelompok lainnya. Jadi jelas bahwasanya yang akan kita bahas itu merupakan suatu hal yang berbentuk optimisme dari suatu profesi organisasi. Dalam hal ini adalah PGRI, sebuah organisasi perjuangan ketenaga kerjaan untuk seluruh guru Republik Indonesia, baik yang belum tergabung dalam organisasi PGRI maupun yang sudah. Dalam materi kita kali ini, kita akan melihat visi dan misi organisasi PGRI, bagaimana ia dapat menjadikan sebuah organisasi ini memang menjadi sebuah organisasi yang dapat membangun organisasi ini menjadi baik ke depan, sehingga apa yang diinginkan, apa yang diimpikan, kemudian apa yang menjadi visi dan misi itu dapat tersampaikan dan terlaksana dengan baik. Oke, sekarang kita masuk dalam visi dari PGRI. Dalam anggaran dasar PGRI pada bab 6, pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa visi dan misi PGRI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah visi. Visi dari PGRI itu terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat. Dari satu kalimat yang sederhana ini, maka dapat kita lihat bahwasanya apa yang ingin diwujudkan oleh PGRI merupakan suatu bentuk kepercayaan yang sangat optimis bahwasanya organisasi ini dapat mampu menjadi suatu profesi binaan organisasi atau organisasi sebagai binaan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan, sehingga guru dan tenaga pendidikan ini percaya dengan organisasi yang ia ikuti dan mudah berkembang, kuat seperti apapun bentuknya masalah yang dihadapi dalam kehidupan ataupun berorganisasi, sehingga dia mempunyai kedudukan yang luar biasa juga, sehingga memang akhirnya guru, tenaga pengajar dan sebagainya itu mampu dan nyaman dia berada dalam organisasi ini.
Jadi maknanya apa? Jadi maknanya dari visi PGRI itu dia menjadi sebuah wahana perjuangan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi bagi guru. Kemudian merupakan wahana mempertinggi kesadaran sikap guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu profesi dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian menjadi wahana penegakan dan pelaksanaan kode etik dan ikrar guru Indonesia. Selain itu, yang dapat kita maknai adalah merupakan sebagai bentuk wahana untuk melakukan evaluasi, pelaksanaan sertifikasi, lisensi, akreditasi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru. Jadi bukan hanya sebagai organisasi yang membantu untuk terlaksananya sertifikasi dan lisensi akreditasi, tapi juga sebagai wahana untuk evaluasi pelaksanaan tersebut. Jadi dia bukan hanya diciptakan tapi terus dievaluasi. Kemudian juga sebagai wahana pembinaan bagi himpunan profesi dan keahlian sejenis di bidang pendidikan yang menyatakan diri bergabung atau bermitra dengan PGRI. Jadi organisasi profesi pun yang berhubungan dengan pendidikan dia masih bisa bergabung atau bermitra atau ber-MOU dengan PGRI. Semuanya itu demi mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Selanjutnya juga dapat dimaknai bahwasanya visi PGRI ini merupakan suatu wahana untuk mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian sebagai wahana untuk mewujudkan pengabdian yang nyata melalui anak lembaga dan badan khusus. Kemudian menjadi wahana untuk mengadakan hubungan kerjasama pendidikan, baik dalam bidang pendidikan itu atau organisasi masyarakat pada umumnya, demi meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. Jadi dari visi tersebut maka PGRI itu mempunyai misi. Yang pertama itu meningkatkan profesional guru dan dosen. Yang kedua, memberikan perlindungan dan profesi hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan, membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, maksudnya pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah ataupun swasta. Kemudian mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Kemudian mendorong layanan prima dalam pendidikan dan menyukseskan pembangunan nasional. Jadi dari hal itu jelaslah bahwa kita temukan bahwasanya memang organisasi PGRI ini memang organisasi yang serius untuk meningkatkan pendidikan mutu dan kebudayaan. Tentunya visi dan misi yang telah diusung PGRI ini tanpa siasat atau tanpa rencana. Jadi tentunya kita akan juga lihat seperti apa kira-kira dari siasat atau rencana ataupun yang kita kenal dengan istilah strategi dalam organisasi yang dikemukakan atau ingin diwujudkan oleh PGRI. Yang pertama itu strateginya adalah meningkatkan intensitas silaturahmi secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya itu baik secara atas bawah ataupun sesama dalam organisasi. Kemudian mengoptimalkan kemitraan, mengaktualisasi program kerja, manajemen yang transparan, kemudian menata dan mempertahankan meningkatkan citra, menjadikan PGRI sebagai pilihan utama dan pertama bagi guru, memperjuangkan anggaran pendidikan, memperjuangkan dan mengawal realisasi undang-undang guru dan penerbitan berbagai peraturan turunan, memperjuangkan anggota PGRI dan guru khususnya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan minimum S1 dan memperoleh hak profesionalnya. Kemudian memperluas jaringan dan mengembalikan kesadaran atas kecintaan organisasi dan kepelatihan dalam organisasi. Sebenarnya dasarnya strategi itu sangat banyak sekali. Bagaimana ingin mewujudkan suatu organisasi yang bagus, meningkatkan kemampuan leadership, mendorong pelaksanaan manajemen pendidikan, aktif dalam mencapai
tujuan yang ingin diinginkan dan memperjuangkan kesetaraan, dan hal-hal yang berbau dengan individualis dalam anggota ataupun dalam kelompok. Jadi dari pengembangan strategi tadi, maka pada periode masa bakti ke-19 dan 20 sangat nampak sekali peningkatan yang lebih spesifik pada organisasi PGRI ini, karena pertumbuhan dan perkembangan organisasi itu tumbuh dari kesadaran anggota dalam mengolah PGRI untuk menjadi organisasi yang kuat dan bermartabat, sehingga dapat mewujudkan suatu organisasi yang kuat dan bisa menjalankan visi dan misi PGRI sesuai dengan strategi yang telah disiapkan. Barusan kita membicarakan mengenai visi dan misi dan strategi. Tentunya visi dan misi yang strategi itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bentuk leadership yang bagus. Sebuah pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan memimpin orang lain. Dalam kepemimpinan di PGRI itu memandang sama derajatnya antara perempuan dan laki-laki, karena tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena secara gender, peran, fungsi, dan tanggung jawab serta kedudukannya dalam sosial itu dia sama. Yang hanya membedakan hanyalah jenis kelamin. Jadi di berbagai daerah pun atau di pusat pun tidak jarang ada pemimpin itu yang perempuan. Jadi kalau kita bahas mengenai kepemimpinan perempuan PGRI, hanya dapat dilaksanakan oleh pemimpin perempuan dari PGRI, karena kemampuan seseorang atau pimpinan perempuan untuk mengelola suatu kegiatan atau membuat sebuah jaringan perlu diproses secara kepemimpinan itu, karena pada dasarnya setiap bentuk kepemimpinan, baik yang perempuan atau laki-laki, dia sudah diatur dalam rencana pembangunan dari suatu organisasi tersebut. Jadi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi PGRI, bagaimana cara mewujudkan visi dan misi tersebut sesuai dengan strategi yang sudah diterapkan. Yang pertama itu harus menerapkan nilai-nilai keterbukaan, seperti keterbukaan terhadap partisipasi, keterbukaan terhadap perbedaan, kemudian keterbukaan terhadap konflik, dan keterbukaan terhadap pandangan atau refleksi. Karena pada dasarnya kalau kita melihat suatu bentuk keterbukaan itu, kita bisa mengetahui apa saja bentuk kesalahan, baik keterbukaan terhadap kesalahan itu pada keterbukaan kesalahan pribadi atau individual, ataupun juga pribadi dalam kelompok. Intinya sifat keterbukaan yang diusung oleh PGRI merupakan suatu bentuk penanaman atau pengembangan nilai-nilai moral kepercayaan, sehingga ketika ada bentuk suatu keterbukaan, terjadi bentuk kreativitas dan inovasi untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sudah ingin diwujudkan atau dikembangkan dalam organisasi PGRI tersebut. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya apapun lah bentuk organisasinya, dia tentu harus memiliki visi dan misi. Visi dan misi yang diusung oleh PGRI memang secara umumnya untuk meningkatkan kualitas mutu, tapi secara khusus itu sangat memperhatikan sekali keanggotaan yang ada di dalamnya, sehingga apapun bentuk inti persoalan, pandangan atau wawasan yang ada dalam organisasi PGRI ini dapat dilakukan sesuai dengan baik dan benar, yakni dengan cara silaturahmi, optimalisasi kemitraan, memperkuat program kerja, dan transparansi manajemen organisasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan kali ini, membahas visi dan misi PGRI, serta strategi dan kepemimpinannya, yang pada dasarnya itu
Sebuah organisasi itu memang harus kuat di dalamnya sehingga dia akan nampak lebih kuat juga dari luar. Saya WDRM, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga podcast sederhana ini bisa bermanfaat. Jika podcast sederhana ini bermanfaat, silahkan di-share dan di-komen, dibagikan ke sosial medianya sehingga apa yang saya sampaikan secara sederhana ini juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya WDRM undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.